Ya secara ideal partai politik harus mendorong kader dari internal partai, bukan kemudian melakukan bajak-membajak seperti klub sepak bola. Begitu ada yang populer, ada transfer pemain, bukan seperti itu. Jadi deklarasinya kapan nih, Pak? Saya harus jawab semua pertanyaan. Ya, kalau ini kan sabar, Kak. Saya juga tanya pada Bu Mega, Mbak Puan juga bertanya, kemudian sering diskusi juga saya dengan Mas Prananda, ya semuanya tegak lurus pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau akan mengambil keputusan pada momentum yang tepat. Kemudian hubungan Bu Mega dengan Pak Hamzah bagus, hubungan Ibu Mega dengan almarhum Mbah Maimun, itu juga sangat bagus, dengan Pak Soeharto juga bagus, kemudian dengan semuanya, sehingga dalam perspektif itu nggak ada persoalan. Apalagi juga dengan Mas Romi, Mas Mardiono, itu juga tidak ada kendala-kendala. Tetangga pula ya DPP. Nah, apalagi kita tetangga, istilahnya saya bilang ke Pak Mardiono, tinggal dibuka aja pintu tembus antara PDI sama P3 sudah terjalin. Itu dengan P3 bisa sedemikian kompaknya, apalagi DPP-nya juga berdekatan. Kalau dengan PSI, kenapa? Kalau saya lihat dari luar nih, saya awam, saya lihat di luar ini kan kayak agak-agak mirip kan ideologi dan sebagainya. Tapi kenapa tidak bisa mungkin? Dimirip-miripkan oleh mereka. Jaketnya dibuat warna merah. Iya. Tapi perilakunya berbeda. Kita ini kan partai, istilahnya Pak Oso, ketika saat itu pengambilan nomor urut, itu satu kan ketum PSI satu, wah pidatonya sepertinya luar biasa dan sebagainya. Bang Oso kan cukup mengatakan, jangan ajari Itik berenang. Jangan ajari Itik berenang. Maka kami di panggung depan, berdiri di panggung depan. Mahasiswa. UGM lagi. UGM. Tiba-tiba Ibu Mega kampanye, berpidato beliau. Di panggung? Di panggung, mungkin hanya singkat, sekitar 10 menit. Tetapi ketika Ibu Mega berpidato, perasaan kami ini meluap-luap. Ya, selamat datang Mas Hasto di Jokowi. Ini kalau bicara soal geopolitik kayak Mas Hasto ini sekarang kayaknya jagonya ini geopolitik nih. Pinter banget waktu kemarin bahas-bahas geopolitik. Kita mulai dari geopolitik, Mas. Ini sekarang geopolitik ini apa masih ini ya? Lihat pergeseran pusat dunia ini yang tadinya di Amerika sekarang lebih ke Asia. Ini apa dari barat lah, dari barat sekarang ke Asia. Ini apa dampaknya bagi Indonesia ini kira-kira apa, dan kemudian apa peran yang bisa kita ambil dari pergeseran ini? Ya memang dunia terus berubah, tapi dalam teori geopolitik Soekarno yang kami konstruksikan sejak tahun 27, sebenarnya Bung Karno sudah berpikir bahwa masa depan dunia itu berada di Pasifik. Masa depan dunia ada di Pasifik? Ada di Pasifik. Bung Karno melakukan koreksi dari teori Mackinder yang menjelaskan geographical pivot itu di Eurasia. Jadi di Central Asia itu, di bawah Rusia dan kemudian sebelum Tiongkok. Siapa yang menguasai Eurasia akan menguasai dunia. Itu Bung Karno sudah menyampaikan. Bung Karno rubah itu teori itu, bahwa masa depan dunia itu berada di Pasifik. Siapa menguasai Pasifik akan menguasai dunia. Karena itulah kemudian Bung Karno berimajinasi bahwa yang disebut sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan ideologi, satu nasional state, satu kesatuan cita-cita nasional. Maka digagaslah sejak awal bahwa wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dulu Bung Karno berimajinasi pada tahun 30 yang namanya PAN Indonesia itu sampai ke Filipina. Tetapi ketika membahas tentang wilayah negara pada sidang BPOPK dan diputuskan pada tanggal 11 Juli 1945, wilayah negara itulah bekas Hindia Belanda, Timor Portugis, seluruh Kalimantan termasuk Kalimantan Utara, ditambahkan Irian Barat plus pulau-pulau di sekitarnya. Ini Bung Karno juga mendapat dukungan dari Profesor Muhammad Yamin sebagai ahli sejarah. Dan di situ secara geologi itu juga dibuktikan. Maka ini satu kesatuan geopolitik untuk melihat masa depan dunia, sehingga
Indonesia ini sebagai satu kesatuan wilayah politik yang menjadi pintu gerbang dari Samudra Hindia ke Pasifik. Maka kita ingin menjadi negara yang terkuat di Samudra Hindia sebagai sebuah cita-cita karena kitalah gerbang ke masa depan dunia menuju Pasifik. Sehingga kemudian Bung Karno merancang suatu koridor-koridor strategis di mana pada tahun 58 kampus itu sudah didesain sebagai penguat terhadap kapasitas intelektual di dalam pengembangan koridor strategis. Contohnya ITB itu didesain untuk penguasaan teknologi luar angkasa, teknologi elektronika, kemudian instrumentasi, nuklir, industrialisasi kita itu basisnya dari ITB. IPB sebagai basis penguasaan teknologi pertanian, pangan, risetnya dari situ. Patimura dirancang sebagai center of intellect di dalam membangun oceanografi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Itu adalah koridor strategis yang kemudian dihubungkan oleh laut dalam konektografi yang dalam teori Parakana itu memang mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia dengan global supply chain tersebut. Nah, dengan demikian saat ini pertarungan geopolitik sama. Intinya adalah teori Lebensraum dari Barat yang mengatakan bahwa negara ini seperti organisme hidup. Jadi ini diangkat dari Darwinisme sosial. Yang mana untuk mempertahankan survivalnya, maka negara ini memerlukan suatu ekspansi untuk mempertahankan hak hidupnya. Ini yang diterapkan oleh Haushofer melalui Hitler. Dan kemudian pandangan dari teori geopolitik Barat ini yang dikoreksi oleh Bung Karno. Karena cita-cita Bung Karno, teori geopolitik kita bukan ekspansionis. Yang ekspansif itu dalam rangka ide pemikirannya. Untuk apa? Persaudaraan dunia, kemanusiaan, kemudian untuk keadilan sosial, solidaritas antar bangsa. Jadi total berbeda, meskipun pertarungan geopolitik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, perang Rusia-Ukraina, Selat Taiwan, di Semenanjung Korea, semua nampak wataknya yang tidak berubah ketika setting perang dingin itu terjadi. Sama di Timur Tengah, antara Iran sama Arab Saudi, hanya saja kan yang berhasil mendamaikan justru malah Tiongkok. Padahal menurut Bu Mega seharusnya itu tugas kita. Oh, seharusnya itu adalah tugas kita, tapi justru mungkin Tiongkok yang jauh lebih ekspresif ya terhadap. Karena kita sudah cukup lama menenggelamkan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. Padahal geopolitik ini adalah suatu pemahaman ilmu kepemimpinan negara Indonesia di dalam melihat konstelasi geografis. Nah, berarti konsep-konsep tentang geopolitiknya Bung Karno itu apa masih relevan dengan sudah nggak ada lagi blok barat timur seolah-olah seperti itu? Sangat relevan karena pertarungan geopolitik pada dasarnya kan di setiap kawasan terjadi bipolar. Betul. Di Timur Tengah misalnya antara Iran sama Arab Saudi. Di belakangnya kita tahu Iran di-backup oleh Rusia dan Tiongkok, kemudian Arab Saudi di belakangnya ada Amerika Serikat dan kepentingan negara barat karena sejarah Perang Dunia Pertama itu kan Kekaisaran Ottoman dan Jerman dulu kan kalah Perang Dunia Pertama. Negara pemenang perang yaitu sekutu Amerika Serikat dan sebagainya kemudian menentukan nasib masa depan di kawasan Timur Tengah, maka Arab Saudi kemudian di backup penuh oleh kepentingan barat. Sehingga secara politik itu kemudian mereka mengikuti mazhab dari pemikiran geopolitik barat. Maka mengapa ketika kekuatan geopolitik dunia itu bersifat unipolar, ketika Amerika kemudian menyerang Irak, Arab Saudi saat itu memberikan dukungan dan kemudian mendapat bonus ketika berhasil kemudian menganeksasi Yaman. Ini pada dasarnya bipolar. Di Korea pada dasarnya bipolar, yang berhadapan Korea Utara dan Korea Selatan, padahal satu saudara sebangsa, tapi di belakangnya adalah kekuatan bipolar. Nah, Bung Karno ingin mengkonstruksikan suatu sistem internasional yang tidak diancam oleh berbagai pertarungan hegemoni dunia. Caranya dengan meritul perserikatan bangsa-bangsa. Ini kan ilmu ini kan sudah lama hilang dari wacana publik, padahal ini sesuatu hal yang sangat penting karena geografis itu faktor permanen. Tidak berubah. Kita nggak bisa melihat tiba-tiba misalnya Australia berpindah di utara Kalimantan, kan nggak bisa. Nggak juga. Ini sedikit agak geopolitik tapi agak sedikit konteksnya dengan eskalasi perubahan di dalam negeri. Misalnya gini,
apa kira-kira nih peran strategis dari nanti ini suksesi 2024 ya, atau Pilpres 2024 lah, dalam tatanan geopolitik ini, kira-kira pilihan-pilihan apa yang bisa kita punya ini sebenarnya apa nih? Ya kita harus tetap konsisten dalam politik luar negeri bebas aktif. Ya. Kita tahu 2004 karena kekuatan Amerika unipolar, kemudian di dalam pemilu presiden, Ya. karena kekuatan unipolar dan ketika Ibu Mega menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, itu kan berseberangan dengan kepentingan Barat. Contohnya iya. ketika Perang Irak. Ibu Mega sama sekali tidak setuju dengan aksi bilateral Amerika Serikat, dan kemudian dalam wawancara saya mendalam dengan Pak Hasan Wirayuda di situ disebutkan bahwa sikap Indonesia itu memang juga membawa suatu konsekuensi serius. Ibu Mega berteriak paling keras di Ya, OKI saat itu, betul. bahkan sempat ada salah satu kepala negara di Timur Tengah yang mengkritik Ibu Mega kenapa bersuara terlalu keras. Maka Ya. konstelasi geopolitik yang terjadi saat itu ikut berpengaruh di Indonesia. Nah, buktinya kemudian ya kita bisa melihat ketika pemerintahan dipimpin oleh Pak SBY, tiba-tiba blok Cepu dipindahkan ke Exxon Mobil. Ya. Itu tidak terlepas dari pertarungan geopolitik. Orang mengatakan ini sebagai suatu upah atas quote and quote bantuan yang diberikan kepada pemerintahan tersebut. Jadi memang kemudian kita bertanya, banyak pertanyaan bagaimana kemungkinan variasi pilihan-pilihan Pilpres nih Mas. Ini kita harus tadi terkait Jadi pasti dengan, terjadi, pengaruh-pengaruh global ini pasti terjadi. Nah iya, makanya kemudian melihat semua itu, lalu apakah kemudian pada 2024 nanti kira-kira variasi pasangan lah misalnya itu, untuk mencegah supaya geopolitik ini tetap berpihak tentang pikiran-pikiran besar Bung Karno tadi tetap bisa dilaksanakan. Kira-kira variasi seperti apa yang akan terjadi di 2024 nanti kira-kira menurut Mas? Ya kalau Bu Sepasang, Mega dua pasang, dan Pak Jokowi ini kan satu kesatuan kepemimpinan. Bu Mega dan Pak Jokowi itu satu kesatuan. Satu kesatuan, bahkan senafas sejak zaman Bung Karno, termasuk gagasan dari Presiden Jokowi Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, itu bagian dari kesadaran geopolitik dalam suatu konstelasi geografis menjawab tantangan masa depan. Sehingga dalam konteks itu tentu saja kita akan membentengi, karena Bung Karno kan mengeluarkan Trisakti, Indonesia yang berdaulat di bidang politik, apapun tidak boleh ada campur tangan negara lain di dalam urusan rumah tangga dalam negeri, meskipun hal tersebut terkait dengan kontestasi pemilu. Biarlah rakyat sebagai hakim tertinggi, kedaulatan di tangan rakyat, jangan kedaulatan di tangan oligarki, jangan kedaulatan di tangan para investor-investor politik yang punya mata rantai dengan kepentingan asing yang memang melihat Indonesia itu sebagai suatu kawasan yang begitu strategis. Sumber daya manusia kita begitu besar, di atas 270 juta orang. Artinya ini big market, kemudian resourcesnya kita juga sangat besar, posisinya sangat strategis. Selat Malaka misalnya, sekarang Tiongkok, itu suplai energinya 80% itu melalui Selat Malaka. Sehingga ini menjadi suatu Malaka dilema bagi kepentingan nasional Tiongkok. Nah kita harus membangun suatu kesadaran bahwa paradigma di dalam membangun ke depan itu harus didasarkan cara pandang geopolitik, termasuk politik tata ruang. Kita sudah saatnya, sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi, untuk kembali menegaskan bahwa kita adalah negara maritim. Kita adalah negara kelautan terbesar. Kita adalah negara yang dilalui alki yang begitu strategis dalam membangun global supply chain. Kemudian kita juga menjadi suatu negara bukan kontinental. Sehingga harus membangun dari laut dengan melakukan connectivity dengan jalur-jalur perdagangan dunia tersebut. Untuk itulah pembangunan infrastruktur dari Presiden Jokowi dalam teori Parakana itu dimaknakan sebagai membangun connectivity, the strategic connectivity, berdasarkan alternatif koridor sesuai dengan gagasan geopolitik Soekarno. Dari geopolitik kita ke politik dalam negeri, Mas. Ini saya meng-capture beberapa pertanyaan dari teman-teman dari netizen yang luar biasa ke saya, lewat saya. Kira-kira misalnya seperti ini, terkait dengan pemilu. PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa
capresnya itu dari kader sendiri dan itu harga mati. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa tidak bisa ditawar ya, misalnya kayak gitu? Kenapa begitu? Nah ini orang harus tahu, Mas Hasto harus menjelaskan. Ya orang kan juga tahu secara empiris Pak Jokowi itu kan juga lahir dari rahimnya PDI Perjuangan. Dari kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Beliau dari bawah berproses. Dan secara historis bapaknya Pak Jokowi kan juga PDI Perjuangan. Oh iya, ini banyak yang belum tahu. Jadi orang tua Pak Jokowi itu juga PDI Perjuangan? Dari PDI Perjuangan saat itu. Dan kemudian Pak Jokowi sendiri pernah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan. Dan kemudian terus mendapatkan bimbingan, direction dari Ibu Mega. Itu Bu Mega kan sangat intens ke Solo, ke Jawa Tengah. Sering berdialog dan kemudian di-grooming oleh Ibu Mega dengan penugasan yang lebih besar. Kemudian menjadi gubernur, akhirnya menjadi calon presiden ketika saat itu orang juga belum begitu menaruh perhatian kepada Bapak Jokowi. Termasuk ketika menjadi calon gubernur. Saat itu saya menjadi saksi mata proses detik per detik 2012 proses penetapan dari Pak Jokowi sebagai calon gubernur. Nah karena berbagai pengalaman itu dan partai ini kan punya ideologi, partai punya platform, apalagi berdasarkan keputusan Kongres pada tahun 2005 mengelola partai itu sama dengan mengelola negara, sehingga tradisi membangun kaderisasi kepemimpinan dari dalam itu telah menjadi DNA-nya partai. Nah karena itulah ya wajar PDI Perjuangan mendapatkan kepercayaan rakyat 2 kali. Itu kan kepercayaan yang memikul tanggung jawab. Nah karena itulah kami mendorong kader internal partai dan ini diputuskan dalam Kongres ke-5 serta ditegaskan oleh Ibu Mega pada saat ulang tahun yang ke-50. Jadi sangat clear, sangat jelas bahwa itu posisi yang memang bukan calling tertinggi. Ya secara ideal partai politik harus mendorong kader dari internal partai, bukan kemudian melakukan bajak pembajak seperti klub sepak bola. Begitu ada yang populer, ada transfer pemain, bukan seperti itu. Atau ibaratnya dagangan orang lain dipajang di tokonya itu ya. Apalagi dengan kasus hukum misalnya, ditekan, ada kasus hukum ditekan, diiming-imingi dana. Kalau masuk ke partai ini calegnya akan dibiayain. Tetapi habis itu dia harus membuat suatu kebijakan yang mengembalikan modal yang dulu diterimanya dari partai tersebut. Praktek-praktek investor politik ini juga terjadi. Praktek-praktek investor politik itu. Nah terkait dengan capres harus dari kader sendiri, jadi deklarasinya kapan nih Pak? Ini saya harus jawab semua pertanyaan. Kalau ini kan sabar Kak, saya juga tanya pada Bu Mega, Mbak Puan juga bertanya, kemudian sering diskusi juga saya dengan Mas Prananda, ya semuanya tegak lurus pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau akan mengambil keputusan pada momentum yang tepat. Dan sebagai orang yang banyak belajar dari Ibu Megawati Soekarno Putri, itu kan beliau selalu memiliki setting historis. Jadi bukan sekedar tiba-tiba minum kopi atau minum apa nih? Nama acaranya apa tadi? Jokofi rasa teh. Tiba-tiba baru kita minum langsung mau diumumkan, bukan. Tapi dengan proses-proses, dengan suatu proses. Karena resultannya banyak. Ini kan dari aspek kesiapan partai, kemudian bagaimana tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU, bagaimana dinamika politik nasional, apakah kemudian pengaruh-pengaruh geopolitik global ada harus yang direspon. Nah, berbagai pertimbangan-pertimbangan itu dan yang sangat penting juga melakukan kontemplasi untuk mendengarkan harapan dari rakyat dan juga bagaimana partai. Ketika mendengarkan harapan rakyat bukan berarti kok kita terjebak pada aspek elektoral, bukan. Harapan rakyat dalam pengertian memahami apa yang dimaksudkan Bung Karno sebagai problematika dasar amanat penderitaan rakyat yang harus dijawab oleh seorang pemimpin dalam melakukan desain bagi masa depan. Apapun yang dicari oleh Bu Mega adalah sosok pemimpin yang berani bertanggung jawab, yang berani mengambil pilihan jalan pahit. Karena yang dipimpin adalah 270 juta lebih. Karena itulah Ibu Mega yang akan mengambil keputusan siapa yang akan dicalonkan, kapan waktunya, itu sepenuhnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi bukan berarti kita diam. Pemilu ini kan kompleks. Saat ini kami menyiapkan calon anggota legislatif. Karena menyiapkan kepemimpinan nasional, capres dan cawapres, tetap harus di-backup oleh peningkatan kualitas dari anggota dewan dari seluruh tingkatan.
Kalau presidennya hebat, tetapi anggota dewannya tertinggal, ini juga tidak bagus. Yang ideal presidennya hebat, capresnya hebat, menteri-menterinya second kabinet, kemudian DPR-nya juga hebat-hebat, dipersiapkan dengan baik. Banyak kerja-kerja detail untuk pemilu, pelatihan saksinya bagaimana, kesiapan jajaran struktur partai. Karena struktur partai ini harus dipersiapkan agar apa? Kita tidak terjebak pada pragmatisme politik. Dengan pengiklanan yang masif untuk menampilkan pencitraan, branding. Itu bukan politik substansial. Yang ditradisikan di PDI Perjuangan adalah politik yang betul-betul membangun pemimpin itu berkarakter. Maka kami selalu mengatakan antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan the next presiden itu satu nafas kepemimpinan. Makanya itu sampai ada di PDI ini. Saya pikir cuma ada di PDI ya, sampai ada sekolah partai yang sedemikian aktif itu, Mas. Sangat aktif. Bahkan kemarin kita ada pelatihan dakwah bekerja sama dengan Badiklat Pusat. Kita ada pelatihan buat anak-anak muda. Hampir setiap 2 minggu sekali kantor-kantor partai itu penuh dengan kegiatan yang mengasah bagaimana ideologi Pancasila itu dibumikan. Dan kita berpolitik itu membumi. Kita berbicara tentang mengapa kita tergantung terus pada impor kedelai. Apakah kita nggak ada pakar yang mampu memastikan kita bergelut bidang kedelai? Ternyata ada namanya Prof. Ali dari IPB, dia mampu secara genuine menghasilkan benih kedelai. Hanya diperlukan sekitar 1,5 juta hektar kita bisa berdaulat. Daripada kita import di situ. Kita punya substitusi terhadap gandum misalnya, itu bisa kita lakukan. Hanya saja kan kita ini pada masa Pak SBY, biaya impor produk-produk pangan itu biaya masuknya 0%. Karena kepentingan dari kapitalisme global itu saat itu mendesak, maka pada masa itu terjadi liberalisasi politik, pemilu dengan pemilihan secara langsung, sistem terbuka, kemudian impor pangan biaya masuk 0%, sehingga produk dari luar itu sangat murah dan ini merugikan petani Indonesia. Kemudian liberalisasi di bidang ekonomi luar biasa dampaknya. Ini kan banyak sekali figur yang mencuat, Mas. Kalau terkait dengan ini salah satu figur terkait dengan Pak Prabowo, kira-kira nanti itu akan jadi kawan atau lawannya PDI Perjuangan kira-kira? Ya ini kan juga tergantung juga para pemimpin nasional ini. Tinggal apa yang menjadi suatu motif di dalam mengabdi pada bangsa dan negara. Apakah pada suatu kekuasaan yang dipersepsikan memang si A ini harus menjadi presiden, atau pada suatu konfigurasi lain. Tetapi kami percaya karena hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini kan juga dekat secara personal. Bagaimanapun juga 2009 itu ada pasangan Mega Pro. Sehingga aspek-aspek historis ini kemudian juga menjadi suatu jembatan komunikasi yang sangat baik. Juga faktor dari Pak Jokowi, beliau sebagai presiden tentu saja ingin memastikan agar proses transisi kekuasaan ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian dengan risiko-risiko politik yang sekecil mungkin, karena ini adalah suatu proses demokrasi yang berjalan secara natural, secara periodik melalui pemilu. Ya, belum lama juga saya ketemu dengan Mas Romi P3. Apakah ini hanya asumsi saya, apakah kemudian akan ada kerjasama merah dan hijau, nasionalis dengan religius, kira-kira dengan P3 ini cocok nggak kalau? Ya sebenarnya kalau kita lihat konfigurasi politik nasional itu tidak mengalami perubahan apapun zaman Pak Harto itu 32 tahun. Upaya membangun stabilitas politik melalui konfigurasi politik yang dibagi dalam 3 golongan. Pertama adalah golongan karya, kedua adalah kelompok material spiritual yaitu P3. Ketiga kelompok material spiritual. Tadi spiritual material. Kalau PDI saat itu adalah material spiritual. Nomor 3 PDI. Itu masih tersisa, bahkan masih terbangun kuat saat ini. Hanya golongan kekaryaan ini. Ini partainya kan banyak. Ada Golkar, ada Demokrat, ada Gerindra, ada Nasdem, Hanura, dan sebagainya. Ada Perindo. Kemudian golongan kedua itu ada P3, ada PKB, ada PKS, ada PAN, dan sebagainya. Ada PBR, jangan lupa itu. Kemudian yang terakhir itu PDI sebagai satu-satunya nasionalis Soekarnois.
satu-satunya. Konfigurasinya nggak jauh berubah. Nah, Iya. dengan hubungan seperti ini antara P3 dan PDI saat itu kan sama-sama menjadi korban Orde Baru. Iya, betul. Hubungan Ibu Mega sebagai sama-sama partai tertindas, tentu saja punya kedekatan emosional. Sebagai sama-sama partai yang memang hanya didesain menjadi aksesoris demokrasi zaman Pak Harto. Iya. Kemudian hubungan Bu Mega dengan Pak Hamzah bagus. Hubungan Ibu Mega dengan almarhum Mbah Maimun, ya, itu juga ya. sangat bagus, Ya. dengan Pak Soeharto juga bagus, Ya. kemudian dengan semuanya, sehingga dalam perspektif itu nggak ada persoalan. Apalagi juga dengan Mas Romi, Mas Mardiono, itu juga tidak ada kendala-kendala. Tetangga pula ya DPP-nya. Nah, apalagi kita tetangga, istilahnya saya bilang ke Pak Mardiono, tinggal dibuka aja pintu tembus Iya, tinggal antara geser. PDI sama P3 sudah terjalin. Itu dengan P3 bisa sedemikian kompaknya, apalagi DPP-nya juga berdekatan. Kalau dengan PSI, kenapa? Kalau saya lihat dari luar nih, saya awam, saya lihat di luar ini kan kayak agak-agak mirip kan ideologi dan sebagainya. Tapi kenapa tidak bisa mungkin? Dimirip-miripkan oleh mereka. Jaketnya dibuat warna merah, Iya. tapi perilakunya berbeda. Kita ini kan partai, istilahnya Pak Oso, ketika saat itu pengambilan nomor urut, itu satu kan ketum PSI satu, wah pidatonya sepertinya luar biasa dan sebagainya. Bang Oso kan cukup mengatakan, jangan ajari Itik berenang. Jangan ajari Itik berenang. Itik. Ya udah. Sehingga kita ini kan bukan partai yang mencari musuh, Iya. tetapi PD Perjuangan terus saja. Wah, berbagai diserang di situ. Nah, kita ini kan partai yang memegang spirit Satyam Eva Jayate. Iya. Bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang. Ya udahlah, anggap aja ya namanya diserang. Ya udah, yang penting kita nggak usah balas. Akhirnya kan terbukti PD Perjuangan tetap lolos, tidak hanya lolos parliamentary threshold, bahkan kemudian menang 2 kali berturut-turut. Jadi kita udah biasa. Prinsipnya kita ini ingin membangun semangat gotong royong. Yang kita hadapi, harusnya PSI juga paham, yang kita hadapi ini adalah persoalan bangsa, seperti korupsi kita hadapi bersama, Intoleran. demokrasi yang sangat liberal, intoleran, kelompok-kelompok radikal. Sebenarnya kan itu yang kita hadapi. Tetapi mengapa juga kemudian bangsa ini cenderung ada pertentangan-pertentangan internal, termasuk munculnya kelompok radikal tadi? Karena pandangan kita ke dalam. Padahal dalam teori geopolitik Soekarno, pandangan kita sebagai bangsa harus keluar outward looking. Yang kita hadapi itu bangsa-bangsa lain. Pak Jokowi selalu mengatakan, saya itu setiap salaman dengan pemimpin bangsa-bangsa lain, habis ada MOU dan sebagainya, dalam hati saya kita ada kerjasama, tetapi sebenarnya kita juga bersaing sebagai sesama bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Kita bersaing dalam bidang perdagangan dengan Singapura, dengan Tiongkok, tetapi pada saat bersamaan kita juga harus bekerja sama, co-opetition. Jadi ada cooperation-nya, ada competition-nya. Ini yang harus kita ingatkan. Jadi harusnya kita semua bertindak keluar, kita membangun tradisi, janganlah saling menyerang di antara kita. Kritik-kritik boleh aja, apalagi kalau nyerang itu hanya untuk kepentingan elektoral. Dulu kan diserang juga kita. Katakan tidak pada korupsi. Sepertinya kita ini punya begitu banyak persoalan. Padahal undang-undang KPK Bu Mega yang melahirkan. Adanya PDI Perjuangan karena kita protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan KKN. Sedikit lagi Mas, kira-kira sejauh mana peran dan pengaruhnya Pak Jokowi di Pilpres 2024? Ya apapun, ini bagian dari legacy Pak Jokowi. Sama dengan Bu Mega ketika beliau menjadi presiden kelima, menyiapkan pemilu presiden secara langsung yang dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis. Kabinet Ibu Mega dikatakan the dream team. Karena memang diisi oleh begitu banyak profesional yang yang masih eksis sampai sekarang orang-orangnya. Nah itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi juga harus sama. Bagaimana beliau membangun legacy kepemimpinannya sebagai presiden. Pak Jokowi punya tanggung jawab agar pemilu ke depan dapat diadakan lebih demokratis. Di mana hak konstitusional warga negara dipastikan bisa memilih. Jangan seperti 2009. Karena ambisi untuk naik 300%, banyak manipulasi DPT. Nah, Pak Jokowi harus memastikan
Nggak ada lagi persoalan terkait dengan DPT. Kemudian KPU-nya juga mendapatkan resources yang cukup, Bawaslu-nya cukup, sehingga segala sesuatunya well planning. Ini yang kita harapkan dari PD Perjuangan. Kita nggak mungkin namanya PDI. Kami diajarkan oleh Bu Mega, kalau kita menang secara organik. Bukan kemudian menang dengan segala cara. Menang karena dukungan rakyat, menang karena gagasan-gagasan yang disampaikan oleh PD Perjuangan memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat, dan kita juga mampu menampilkan pemimpin-pemimpin yang hebat di seluruh lapisan. Tapi juga jangan lupa Pak Jokowi pada saat bersamaan, beliau juga kader PD Perjuangan. Putra beliau aja ada di PD Perjuangan. Nah, itu yang mau saya tanya tuh. Bagaimana cara, ini sebagai sekjen, bagaimana sih caranya mengelola partai sampai PDI itu penuh, tumpah ruah dengan kader-kader terbaik seperti itu? Ya kalau saya sebagai sekjen kan hanya menjabarkan gagasan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kebetulan saya sekarang baru ambil disertasi lagi di Universitas Indonesia. Kemarin kan sudah setahun lalu doktor kalau ya tahun lalu kan di Unhan itu saya konstruksikan teori geopolitik Soekarno. Geopolitiknya Bung Karno. Sudah, kalau di UI ini nanti Universitas Indonesia saya konstruksikan tentang teori pelembagaan partai Megawati Soekarno Putri. Itu aspek kepemimpinan strategisnya, ideologinya, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Sehingga partai PD Perjuangan ini punya suatu agilitas, punya kemampuan menghadapi berbagai goncangan, tetapi tetap survive, tumbuh berkembang, dan juga punya kemampuan beradaptasi yang baik. Itu kan luar biasa. Contohnya kita satu-satunya partai di ASEAN yang memiliki standar kualifikasi manajemen ISO 9001 2015. Ini sudah diaudit berkali-kali. Kita juga partai yang punya sekolah partai, di mana seluruh struktur partai, calon kepala daerah, dan itu juga wajib mengikuti sekolah partai. Bahkan kemarin pada pemilu kada terakhir, itu yang dilatih itu bukan hanya calon-calon dari kader internal partai. Kita yang didukung oleh PD Perjuangan, contohnya ada dari Gerindra, itu Mbak Saras, itu dari Kota Tangsel. Terlepas dari hasil akhirnya, tetapi saat itu kita juga melakukan pelatihan, walaupun dari partai lain. Dari partai lain, supaya gagasan-gagasan konsepsi pemerintahan daerah dari PD Kalau Perjuangan nanti menang, misalnya, itu juga dapat dijalankan dengan sangat baik. Mbak Saras saat itu juara. Pada saat itu, walaupun dari partai lain ya. Walaupun dari partai lain. Nah ini sebagai suatu jembatan bagi PD Perjuangan di dalam melakukan institusionalisasi seluruh ide platform partai yang memang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu basisnya itu adalah ideologi. Ini sedikit Mas, hal-hal penting tadi sudah Mas jelaskan dengan sangat baik sekali. Ini sedikit saja, ini tentang personal. Menjadi seorang sekjen sampai kemudian dua periode ya, kemudian menjadi kader yang menurut kami ini luar biasa. Perjalanan awalnya bagaimana Mas Hasto sampai jatuh cinta ke PD Perjuangan ini. Ini banyak teman-teman yang pengen masuk, cuman piye caranya ya kira-kira begitu. Ya kalau masuk welcome, kami udah juga bertransformasi menjadi partai digital. Mas Prananda Prabowo misalnya mendesain untuk Jarek itu untuk desain IKTA. Jadi bisa online ya? Bisa online. Psikotes kami jalankan secara online, sekolah partai kami jalankan secara online. Itu udah jadi modern ya PDI ini kan? Udah jadi modern, gotong royong secara online, rapat-rapat partai itu juga kami banyak jalankan sekarang secara daring, dan ini sangat efektif. Nah, awalnya Mas Hasto bisa jatuh cinta ke PD Perjuangan gimana? Jadi memang kakek saya setiap lebaran itu kan sama om saya itu kan banyak masang gambar Bung Karno. Jadi bapak saya sendiri trauma dengan politik sebenarnya. Maka kita diam-diam berpolitik itu, dan kemudian saya banyak melihat gambar Bung Karno, kemudian sama om saya. Ini masa kecil ya? Masa kecil. Om saya dikasih buku Ayunan Cangkul Pertama. Wow, itu ya berat ya bukunya. Saya baca, itu saya pakai ketika saya masuk Gajah Mada. Itu ada penataran P4 100 jam. Buku itu saya bawa karena ada kebebasan akademis. Sehingga buku-buku Bung Karno saya baca, dan kemudian akhirnya saya menjadi ketua Senat, dan kemudian pada tahun 87 ada kampanye PDI di Jogja. PDI di Segilima. Utara. Segilima. Di situ kita masih takut. Ini mahasiswa ya? Mahasiswa untuk masuk PDI karena majoritinya kan ke Golkar. Keluarga kami PNS bagian besar.
Maka diam-diam kami. Dan kemudian datang ke Mbah Tarjo, Suryo Mbah Tarjo, ya. almarhum. Maka kemudian kami teman-teman ini merancang suatu baju yang khusus, warnanya putih. Kami tulis gambar Bung Karno, kemudian generasi Demokrat Kampus. Generasi Demokrat Kampus waktu Ya, itu. waktu itu. 87. Pemilu 87. Iya, iya. Akhirnya kami datang karena kami mahasiswa itu kan masih barang langka. Bergabung di dalam kampanye yang dihadiri Ibu Mega. Maka kami di panggung depan, berdiri di panggung depan. Mahasiswa. UGM lagi. UGM. Tiba-tiba Ibu Mega kampanye. Berpidato beliau. Di panggung. Di panggung, mungkin hanya singkat sekitar 10 menit. Tetapi ketika Ibu Mega berpidato, perasaan kami ini meluap-luap. Nangis kami. Itu pertama kali ketemu langsung ya. Bu Mega. Bu Mega itu punya suatu aura kepemimpinan, kewibawaan yang luar biasa. Nangis kami. Gitu. Karena kami cowok semua, tiba-tiba bisa menangis. Lalu di situ saya berpikir, aduh suatu saat saya berjanji dalam diri saya. Kalau saya sudah mapan secara ekonomi, sudah ambil S2, saya akan masuk partainya Bu Mega. Oh, itu niat yang Lihat, tercipta begitu. itu terjadi. Tahun 96 saya sudah menjadi acting project manager di situ. Itu di mana Tiba-tiba di Jakarta? Di Cikarang. Oh, Cikarang, oke. Tiba-tiba Mas Cornel Leslie, karena setelah 96 peristiwa Kuda Tuli, mau datang membawa dosen-dosen UGM, nggak ada mobil. Nggak ada mobil? Nah, kebetulan saya udah punya mobil saat itu. Akhirnya jadi sopir kita. Tahun 96 tuh masih nyetiri Mas Koni? Iya, menjemput pakai mobil saya, menjemput profesor-profesor dari UGM ini, kemudian bertemu dengan Ibu Mega. Itu pertemuan saya kedua di Kebagusan. Setelah pertama pidato tadi? Iya, pertemuan kedua. Habis itu saya makin intens dan puncaknya semenjelang krisis ekonomi 97 saya mengeksekusi proyek menjadi project manager dan keuntungannya sangat besar sehingga akhirnya saya dapat bonus sekolah. Nah itu makin gembuk lagi nih kantongnya, kantong berdikari. Sehingga kemudian mulai tahun 99 saya aktif total di partai. Oh, tadinya belum ya? Tadi belum. Itu baru memutuskan untuk? Memutuskan, kemudian menjadi tim penyusunan GBHN. Oh, oke. Modelnya laptop. Sehingga dari situ ya? Loh, saya kan bukan dari keluarga politisi, nggak ada darah biru. Maka saya meniti karir menjadi tukang ketik. Iya, konsep-konsep itu lahir dari tukang ketik dulu, Pak. Oh, tukang ketik dulu. Ada rapat-rapat, kita tulis, habis rapat kita tulis minutes of meetingnya. Di situ lama-lama membuat draft. Waktu itu atasannya siapa, Mas? Bukan atasan ya kalau di partai ya? Ya, kita kan ada badiklat. Itu melalui Pak Gunawan Wirosaroyo. Oh iya. Kemudian juga tim kesekjenan di bawah almarhum Pak Cip dan Mas Pramono Anung. Oh, Sehingga dari Mas situ lama-lama dikenal, lama-lama kita ngantor setiap hari di DPP. Nggak ada jabatan formal. Oh, nggak ada ya? Kadang-kadang ya namanya di partai kan kita baru penyesuaian. Iya. Itu banyak sekali dinamikanya. Malah banyak ini ya, mungkin ya orang kaget di rekayasa industri. Istilahnya saya di rekayasa industri itu kan ya posisinya udah lumayan lah karena saya termasuk orang yang paling rajin pindah-pindah divisi. Karena masuk ke engineering, habis itu masuk ke construction, masuk ke project management, masuk ke bisnis. Nah itu sehingga kan, banyak ilmu yang saya serap di rekayasa peluang industri. kerja di luar sedemikian moncernya tiba-tiba itu apa yang menggerakkan itu sampai masuk ke PDI yang jelas-jelas pengabdian menurut saya. Ya kira-kira saat itu kan gini ceritanya. Ya yang mendidik saya ini kan para senior saya yang otomatis calon direksi. Oh iya. Di situ masuk saya harus bersaing sama senior saya yang mendidik saya. Namanya kita masuk perusahaan kan cita-citanya kan ingin jadi direktur. Jadi saya mikir-mikir nggak mungkin dong saya bersaing dengan para senior saya yang telah mendidik saya. Kemudian terjadi krisis. Nah saat itu saya banyak berdiskusi kan sama Mas Bambang Pacul, Aryo Bimo. Di situ dengan Pak Ondos ya? Ya ada Pak Ondos. Nah kemudian akhirnya total. Kemudian ya akhirnya memberanikan diri. Wah kita ini bisa menjadi calon anggota legislatif. Karena sistemnya masih proporsional tertutup. Waktu itu. Maka akhirnya saya dicalonkan dari Ngawi, Magetan, Trenggalek, Ponorogo. Dan karena sistemnya proporsional tertutup, karena kami bekerja keras, ditugaskan kemanapun ikut kaderisasi, maka akhirnya dengan nomor 2 itu saya terpilih tanpa keluar biaya.
Jadi Karena saya partai menjadi punya- anggota DPR RI usia saya 38 tahun saat itu. Sama sekali nggak keluar biaya. Artinya karena kita kerja keras, merit system, kemudian banyak. Jadi angkatan saya seperti Mas Bambang Pacul, Iya. Aryo Bimo, ada Cepi Tewartono, Iya. ada Eva Kusuma Sundari, Budiman Sujatmiko, Iya. Ganjar Pranowo, kemudian Itu satu liting Almarhum ya? Ondos. Satu liting. Dan nggak keluar duit. Kita modalnya kerja keras. Tapi memang berkualitas semua berarti kan? Ya karena memang melalui proses Iya. pendidikan politik. Nah, di antara yang Mas sebut itu semuanya sebagian besar masih ada di parlemen. Mas Hasto nggak tertarik di parlemen, tapi lebih seneng Ya, dengan saya kan di pengabdian. partai kan sekarang juga mengajar geopolitik, ideologi, strategi pemenangan pemilu, anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Saya kalau dalam proporsional terbuka, saya ini nggak bisa memasang foto saya. Saya tuh gimana ya, agak geli juga lihat foto saya dipasang di pinggir-pinggir jalan gitu. Maka saya nggak mau nyalon lagi. Dan kemudian ya buat saya fotonya ya hanya Bung Karno dan Bu Iya. Mega. Iya. Itu ketika bulan Desember tahun 2009 terjadi perubahan sistem proporsional terbuka, boleh dicek. Saya sama sekali nggak memasang gambar saya. Saya nggak bisa lihat foto saya. Bagi saya ya sebagai kader ideologi partai, Iya. foto ya hanya Bung Karno, Bu Mega sama lambang partai. Iya. Nggak ada foto-foto kita numpang di situ. Maka kemudian ketika saya menjadi sekjen, kan 2019 bahkan 2014 sebagai wakil sekjen saya bisa mendapat preferensi untuk nomor 1 Oh, iya. dimanapun. Kemudian ketika sekjen apalagi, Iya. tetapi saya bilang kepada Ibu Mega, udah Bu, saya mendampingi Ibu saja, saya ngurus partai saja. Nah, saya sangat dipengaruhi oleh pemikiran hasil research dari Jim Collins yang mengatakan bahwa membangun organisasi itu jauh lebih penting daripada popularitas diri. Oh, luar biasa. Mas, terakhir ini Mas, masih punya keyakinan atau yakin nggak bahwa setidaknya pada 100 tahun Indonesia nanti Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045? Ya kita kan dalam teori geopolitik Soekarno, itu kan kita harus berani punya idea over opinion. Oh, Kita harus punya imajinasi tentang masa depan. Ya. Dan itu kita harus banyak baca buku, harus berdialektika. Ya. Dengan demikian kita punya intellectual leadership untuk menentukan arah masa depan. Kita bisa, bahkan bisa lebih cepat selama mentalitas kita sebagai bangsa pelopor, bangsa pejuang, bangsa yang mengedepankan kejujuran. Ya. Kita ini bukan bangsa yang simbolik. Sepertinya spiritualitas kita ini hebat banget, tetapi kadang-kadang nggak connect. nggak connect. Ya nggak connect Iya, kan. iya, iya. Namanya spiritualitas keagamaan itu kan mengajarkan perbuatan baik, Iya. berdisiplin, mengajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, itu kan harus jujur. Iya. Kan ini yang harus kita lakukan, memperkecil gap Memperkecil antara gap itu tadi ya? hal-hal yang memang ideal itu baik Iya. dengan praktek. Dan iya. ini harus diawali dengan membangun mentalitas pejuang. Maka revolusi mental dari gagasan Pak Jokowi Iya. yang merupakan kelanjutan dari gagasan Bung Karno, Nation and Character Building, itu wajib dilakukan. Dan kunci kemajuan itu adalah pendidikan, Kunci penguasaan kemajuan. ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi. Maka Bu Mega kan kemudian membantu Presiden Jokowi Iya. dengan cara adanya Badan Riset dan BRIN Inovasi itu Nasional. Itu syarat kemajuan. Syarat Jadi kemajuan. kita nggak akan mencapai Indonesia maju Kalau ketika pendidikan kita masih tertinggal. Jadi kunci untuk mencapai itu pertama adalah mentalitas pejuang tadi, mentalitas pelopor, menjadi bangsa yang berdisiplin, Iya. disiplin dalam pemikiran, dalam tindakan, dalam perilaku. Kemudian yang ketiga kita menguasai ilmu pengetahuan, riset dan inovasi. Kemudian menempuh jalan untuk percaya diri dan berani berdiri di atas kaki sendiri. iya. Kalau itu syarat-syarat itu bisa berjalan dan kita menuju masa depan itu dengan keteguhan pada jalan ideologi Pancasila dan kemudian dibumikan dengan Trisakti Bung Karno, maka kita akan menjadi bangsa yang hebat. Iya, saya lihat Pak Jokowi dan juga PDI Perjuangan konsisten. Ya, di dan Pak beberapa Jokowi kan hal sudah tadi. meletakkan dasar-dasar yang Iya. sangat baik bagi kemajuan Indonesia Raya kita. Iya. Nah, itu lihat aja pernyataannya. Tidak ada lagi pola pikir lama. Kita juga ingin tidak ada lagi kerja linear, tidak ada kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton yang begitu-begitu saja, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Penyakit kita ada di situ. Iya, kita Kita harus berubah. berubah.
Luar biasa. Terima kasih Mas Hasto sudah datang ke sini. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.